Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bobby Heribowo, Yayasan Askar Kauni, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kauni, alhamdulillah beberapa waktu lalu tim Askar Kauni sempat berkunjung ke Panti Bina Laras untuk ODGJ di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Tujuan kami ke tempat tersebut adalah ingin mengajak sahabat-sahabat di sana untuk menghafal Al-Quran semudah tersenyum dengan metode Kauni. Allama yang mengajarkan. Masya Allah, antusias mereka ternyata luar biasa. Semoga Al-Quran mampu menenangkan hati mereka. Ibu siapa namanya? Ibu Saidah, Pak. Ibu Saidah, gimana hari ini menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, semoga tambah sukses, tambah banyak penggemarnya. Besok mau ikut lagi ya kalau ada? Mau ya? Bener ya? Insyaallah. Ibu siapa nih? Ani. Ibu Ani ya. Mau besok mau ikut lagi besok kalau ada? Ya. Alhamdulillah pada hari pertama ini dalam pelaksananya sangat tertarik semua dan merasa senang karena memang cara menghafal Qurannya itu mudah tertentu. Menghafal Al-Quran. Mudah. Yuk ikut gas, gerakan sedekah subuh dan bantu kami agar dakwah Al-Quran dengan metode Kauni mampu menyebar semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bobby Heribowo, Yayasan Askar Kauni, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kauni, alhamdulillah beberapa waktu lalu tim Askar Kauni sempat berkunjung ke Panti Bina Laras untuk ODGJ di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Tujuan kami ke tempat tersebut adalah ingin mengajak sahabat-sahabat di sana untuk menghafal Al-Quran semudah tersenyum dengan metode Kauni. Allama yang mengajarkan. Masya Allah, antusias mereka ternyata luar biasa. Semoga Al-Quran mampu menenangkan hati mereka. Ibu siapa namanya? Ibu Saidah, Pak. Ibu Saidah, gimana hari ini menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, semoga tambah sukses, tambah banyak penggemarnya. Besok mau ikut lagi ya kalau ada? Mau ya? Bener ya? Insyaallah. Ibu siapa nih? Ani. Ibu Ani ya. Mau besok mau ikut lagi besok kalau ada? Ya. Alhamdulillah pada hari pertama ini dalam pelaksananya sangat tertarik semua dan merasa senang karena memang cara menghafal Qurannya itu mudah tertentu. Menghafal Al-Quran. Mudah. Yuk ikut gas, gerakan sedekah subuh dan bantu kami agar dakwah Al-Quran dengan metode Kauni mampu menyebar semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bobby Heribowo, Yayasan Askar Kauni, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kauni, alhamdulillah beberapa waktu lalu tim Askar Kauni sempat berkunjung ke Panti Bina Laras untuk ODGJ di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Tujuan kami ke tempat tersebut adalah ingin mengajak sahabat-sahabat di sana untuk menghafal Al-Quran semudah tersenyum dengan metode Kauni. Allama yang mengajarkan.
Masya Allah, antusias mereka ternyata luar biasa. Semoga Al-Quran mampu menenangkan hati mereka. Ibu siapa namanya? Ibu Saidah, Pak. Bu Saidah. Gimana hari ini menghafal Quran? Alhamdulillah, semoga tambah sukses, tambah banyak penggemarnya. Besok mau ikut lagi ya kalau ada? Mau ya? Bener ya? Ibu siapa nih? Ani. Ibu Ani ya. Mau besok mau ikut lagi besok kalau ada? Ya. Alhamdulillah pada hari pertama ini dalam pelaksananya sangat tertarik semua dan merasa senang karena memang cara menghafal Qurannya itu mudah seperti itu. Menghafal Al-Quran. Mudah. Yuk ikut gas, gerakan sedekah subuh, dan bantu kami agar dakwah Al-Quran dengan metode Kauni mampu menyebar semakin luas. Saya mendengar bahwa dulu para ulama kita menyampaikan tanah Papua ini dulu bacaan Al-Quran di mana-mana. Dan tanah Papua ini sudah diislamkan dari kerajaan-kerajaan yang sudah ratusan tahun lamanya. Mungkin ini adalah tugas kita sebagai muslim yang mungkin pernah alfa, pernah lalai, sibuk dengan rutinitas kita di kota-kota besar, dan saatnya kita kembali lagi menyapa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang mereka sudah lama meninggalkan sholat, mereka yang mungkin tidak bisa baca Al-Quran, maka kembali sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu mendakwahkan Al-Quran dengan indahnya. Sedekah sejuta Quran dimulai dari sebuah permintaan dari Sabang sampai Merauke, baik di rumah tahfiz, di masjid-masjid, sampai di bumi yang berkah ini, di tanah Papua yang mulia. Tanah Papua adalah tanah yang paling timur, di mana tempat yang paling dulu matahari terbit. Maka Al-Quran adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa cahaya Al-Quran itu juga harus berpendar, menebar di seluruh Papua. Untuk di wilayah Papua memang sangat-sangat kekurangan Al-Quran, khususnya pelosok-pelosok daerah, karena banyak sekali mualaf orang-orang Papua yang asli, mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka membutuhkan Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran tersebut mereka bisa baca setiap hari. Dengan mereka membaca Al-Quran, insya Allah hidayah itu akan ada pada keluarganya mereka masing-masing. Karena alamnya yang banyak sekali pedalaman dan kampung-kampung yang sulit untuk dicapai, lalu kemudian surau-surau, masjid-masjid yang Al-Qurannya masih untung kalau masih ada. Dan kami dapati banyak Al-Quran mushafnya sudah tidak ada cover, halaman-halamannya hilang. Itu membuat kenapa harus datang ke sini, ke Papua. Masyarakat Papua ini semangat belajarnya untuk membaca Al-Quran itu luar biasa. Tetapi banyak sekali Al-Quran yang tidak layak untuk mereka baca. Ada Al-Quran, tapi banyak sekali kerusakan, banyak yang robek, banyak juga yang kekurangan halamannya. Sebenarnya perasaan saya itu sangat sedih, karena mereka ingin mengaji, tapi Al-Qurannya juga banyak yang layak tidak dipakai, mereka masih pakai. Terus sebagian besar sudah tahu mengaji, terus sebagian kecil mereka ingin mengaji dari Iqra. Ya, Iqra sama Al-Quran yang kita butuhkan.
saat mendistribusikan Al-Quran, saat menyusuri sungai-sungai, medan-medan berbukit, tanah-tanah yang hijau, kemudian masuk ke pedalaman. Bahkan ketika kami bawa lewat perahu dan sampai di dermaga, itu adalah menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menyebarkan Al-Quran ini di seluruh dunia. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dalam penciptaan bumi dan langit. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, Allah sebutkan banyak sekali nikmat-nikmat di dunia ini. Namun nikmat pertama yang Allah sebutkan adalah Allamal Quran, Allah ajarkan Al-Quran. Maka untuk menyampaikannya ada kebahagiaan di sana, ada rasa cinta. Perjalanan yang panjang, pesawat, darat, laut yang kami lakukan, semuanya rasanya sudah terbayar tuntas dan tunai ketika Al-Quran itu sudah sampai di tangan mereka. Bahkan ketika mereka baca, mereka memeluk sambil mereka tertidur dengan baca Al-Quran, maka gambaran-gambaran itu bagi kami bahwa berapapun biayanya, itu sesungguhnya tidak akan bisa membayar tentang indahnya berbagi Al-Quran pada saudara-saudara di Papua. Dengan adanya Al-Quran sudah menyebar di bumi Papua yang kita cintai ini, maka insya Allah itu bisa menjadikan cahaya-cahaya di pelosok-pelosok negeri, sehingga anak-anak Papua membangunlah spirit dan kualitas dirinya menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada negerinya, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada oleh-oleh, ada yang mau? Kami merasakan luar biasa bahagianya ketika mereka dihadirkan Al-Quran dalam mushaf yang sederhana, mushaf yang bagi kita biasa, namun bagi mereka yang mungkin untuk mendapatkan Al-Quran itu sebuah barang berharga bagi mereka. Dan ketika kami hadirkan Al-Quran buat bangsa, buat warga Papua, baik warga asli maupun para pendatang, mereka menyambutnya di dermaga, di perbatasan, di pedalaman, di surau-surau terpencil. Mereka dengan sukacita memeluk, menerima, dan mereka berbahagia sekali dengan hadiah Al-Quran. Saya ingin Al-Qurannya itu bisa dipertambah dan diberikan agak banyak, biar kita ibu-ibu bisa sama semangat mengaji, biar kedepannya anak-anak bisa mengaji dengan baik, dengan sangat lancar dan sangat pintar. Ketika mereka bilang apakah bisa ditambah, saya bertanya sampai angka berapa perlu ditambah. Mereka memerlukan banyak sekali Al-Quran, mungkin sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau bisa setiap muslim di sini memiliki satu mushaf Al-Quran. Bahkan senangnya lagi, mereka tidak hanya sekedar baca Al-Quran, bahkan sudah ingin mempelajari maknanya. Dan kami hadirkan juga di mushaf tarjamah berikut tafsir dan dengan terjemah perkata pula. Kepada saudara-saudara kita yang sudah ringan tangan terhadap Papua, yang mana mereka menyalurkan Al-Quran, kami mengucapkan terima kasih. Harapan kami, harapan sebesar-besarnya terhadap masyarakat di luar Papua, mari sama-sama kita membangun Al-Quran sehingga ada cahaya-cahaya di pelosok-pelosok negeri, khususnya di wilayah Papua ini, bisa merasakan seperti keluarga kita, saudara-saudara kita yang berada di kota. Perasaan saya sangat bangga, saya sangat senang, dan saya sangat berterima kasih karena ada orang yang mau tuntun kita untuk jalan yang baik. Dan kedepannya kita ingin jadi ibu yang baik. Insya Allah kedepannya kita bisa jadi orang yang berguna. Harapannya adalah mari kita teruskan berbagi Al-Quran sebanyak-banyaknya di tanah Papua yang mulia ini. Tidak hanya Papua, mungkin juga di tanah-tanah yang lain, di bumi pertiwi Indonesia. Insya Allah, kalau kita sama-sama membangun Indonesia dengan Al-Quran, kita akan dapat bahwa Indonesia akan semakin berkah. Manusia-manusianya akan semakin mulia, yang langit merahmati. Semoga
Islam akan semakin berjaya dan keislaman orang-orang di Papua ini akan semakin kuat hingga insya Allah ke depan kita akan memiliki generasi-generasi Quran yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bobby Heribowo, Yayasan Askar Kauni, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kauni, alhamdulillah beberapa waktu lalu tim Askar Kauni sempat berkunjung ke Panti Bina Laras untuk ODGJ di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Tujuan kami ke tempat tersebut adalah ingin mengajak sahabat-sahabat di sana untuk menghafal Al-Quran semudah tersenyum dengan metode Kauni. Allama yang mengajarkan. Masya Allah, antusias mereka ternyata luar biasa. Semoga Al-Quran mampu menenangkan hati mereka. Ibu siapa namanya? Ibu Saidah, Pak. Ibu Saidah, gimana hari ini menghafal Quran? Alhamdulillah, semoga tambah sukses, tambah banyak penggemarnya. Besok mau ikut lagi ya kalau ada? Mau ya? Bener ya? Ibu siapa nih? Ani. Ibu Ani ya. Mau besok mau ikut lagi besok kalau ada? Ya. Alhamdulillah pada hari pertama ini dalam pelaksananya sangat tertarik semua dan merasa senang karena memang cara menghafal Qurannya itu mudah tertentu. Menghafal Al-Quran. Mudah. Yuk ikut gas, gerakan sedekah subuh, dan bantu kami agar dakwah Al-Quran dengan metode Kauni mampu menyebar semakin luas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda semuanya di kajian Ramadan bersama Askar Kauni. Dan alhamdulillah, hari ini adalah kajian yang kedua ya, di kajian Zuhur yang insya Allah nanti akan bersama Ustadz Salim Hafilah. Dan seperti biasa, sebelum memulai kajian, kita akan sama-sama menghafalkan surat Ar-Rahman.
Dan hari ini kita akan melanjutkan hafalan yang kemarin, yaitu ayat 4-6. Dan untuk ayah bunda yang baru pertama kali bergabung ya hari ini, kalau misalkan pengen lihat video rekamannya, bisa banget cek di YouTube officialnya Askar Kauni ya. Dan hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Ibrahim ya, sebagai trainer untuk memimpin kita menghafalkan surat Ar-Rahman menggunakan metode Kauni. Dan sekarang juga beliau sudah ada di Zoom. Assalamualaikum Ustadz Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, sebelum dimulai nih ya Ustadz, boleh banget ayah bunda dinyalain dulu nih kameranya. Kalau misalkan memang tidak berhalangan, terus juga nggak ada kendala sinyal, karena metode Kauni kan menggunakan gerakan tangan. Jadi supaya Ustadz Ibrahim juga bisa ngeliat nih gerakannya ya bunda. Tapi nanti suaranya nggak usah di-unmute ya. Gitu, nanti Ustadz Ibrahim akan memilih beberapa peserta untuk mencoba metode Kauni. Baik, Ustadz Ibrahim, silakan untuk memimpin menghafal surat Ar-Rahman ayat 4 sampai ayat 6. Baik. Ya, teman-teman, kita berdoa dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita murojaah dulu hafalan yang kemarin ya. Ayat 1. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah kita hafal 3 ayat di surah Ar-Rahman. Insyaallah saat ini kita akan melanjutkan hafalannya, yaitu Ar-Rahman ayat 4 sampai dengan ayat 6. Siap semua? Ya. Coba dibuka dulu videonya biar terlihat. Bagi yang tidak berhalangan, boleh dibuka videonya. Belum ramai nih. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut. Hafalannya surah Ar-Rahman ayat 4. Sudah siap? Ya. Ayat 4. Allamahul bayan. Boleh diikuti? Allamahul bayan. Kita artikan. Allamahu, dia yang mengajarkan. Allamahu, dia yang mengajarkan. Al-bayan, jelas berbicara. Al-bayan, jelas berbicara. Ya, kita satukan. Allamahul bayan. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu, matahari. Ya, matahari besar. Asy-syamsu, matahari. Wal qamaru, dan bulan. Bulan kecil, syamsu terbesar. Asy-syamsu wal qamaru. Ya, baik, bagus. Bihusban. Ya, beredar menurut perhitungannya.
Bihusban, beredar menurut perhitungannya. Ya, kita satukan semua. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kita ulang dari ayat 4, kita coba. Ayat 4, Ar-Rahman. Allamahul bayan. Ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, bagus. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 6 surah Ar-Rahman. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu dan bintang-bintang. Wan najmu dan bintang-bintang. Ya. Wasyajaru dan pepohonan. Ya, pohon-pohon. Wan najmu wasyajaru. Yasjudan. Keduanya tunduk bersujud. Yasjudan. Keduanya tunduk bersujud. Ya. Kita satukan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, kita ulang lagi. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Sekali lagi. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Oke, kita satukan coba dari ayat 4 sampai ayat 6. Ayat 4. Allamahul bayan. Allamahu. Dia yang mengajarkan. Al-bayan. Jelas berbicara. Ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu matahari. Wal qamaru dan bulan. Bihusban. Beredar menurut perhitungannya. Ya. Ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu dan bintang-bintang. Wasyajaru dan pepohonan. Yasjudan. Keduanya tunduk bersujud. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita tes satu-satu. Siapa yang mau coba? Silakan. Ya, yang mau silakan buka mic-nya. Yuk, yang mau coba boleh raise hand dulu. Nanti akan dijadikan co-host oleh hostnya supaya bisa open mic. Siapa yang mau coba?
Yang mau coba silakan bersen. Angkat tangannya boleh. Ini ada Bunda Yana. Bagaimana Bunda Yana? Mau? Boleh coba, Pak Ustadz? Boleh, Masya Allah. Baik, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Qamar, apa? Menurut perhitungan apa? Bihusban. Bihusban, ya. Dari ayat 4 coba. Ayat 4. Allamahul bayan. Ya, bagus. Sesuai dengan perhitungannya. Allamahu yang mengajarkan bayan. Al-bayan. Ya, berbicara dengan jelas. Ya, boleh sekali lagi, Bu? Ya. Allamahul bayan. Ya, bagus. Yang mengajarkan dengan jelas, berbicara dengan jelas. Ya, bagus. Ayat 5. Wasyamsi wal qamari yasjudan. Boleh diulang? Asyamsu wal qamaru. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai perhitungannya. Ya, bagus. Ayat 6. Allamahul bayan. Ayat 6. Al-qamar asyamsu wal qamaru yasjudan. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Ya. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pepohonan tunduk kepadanya. Ya, bagus. Alhamdulillah. Siapa lagi? Pak Ustaz. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih Bunda Yana. Selanjutnya ini ada yang kedua nih. Mungkin yang terakhir juga ya Ustaz Ibrahim. Ada dari Bunda Chandra Wulan. Boleh dibuka mic-nya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahul bayan. Allamahul yang mengajarkan, bayan pandai berbicara. Bagus. Wasyamsu. Asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu matahari, wal qamaru dan bulan, bihusban. Bihusban. Beredar menurut perhitungannya. Bagus. Lanjut ayat 6. Wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Wan najmu dan bintang-bintang, was-sajaru dan pepohonan, yasjudan tertunduk padanya. Ya, alhamdulillah, bagus. Ya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nah, sampai sekian kita ngafal Ar-Rahmannya, insyaallah dilanjut esok hari. Ya, Allahumma hamna bil Quran. Oke, Masya Allah. Terima kasih pada Ustadz Ibrahim yang hari ini sudah membimbing kami semua ya di ruangan Zoom ini untuk menghafalkan surat Ar-Rahman ayat 4-6 dan insya Allah
Besok juga akan dilanjut dengan Ustaz Ibrahim ya, menghafal surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Dan untuk ayah bunda barangkali mau mengulang-ulang hafalannya, bisa banget kunjungin YTP Askar Kauni ya buat nonton siaran ulangnya. Dan oke, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi utama, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, perkenalkan saya Nia Fiani, dan insya Allah hari ini saya akan menjadi MC yang akan membuka sesi acara hari ini. Dan oke. Dan barangkali di sini ayah bunda ada yang masih belum tahu tentang Askar Kauni ya, karena ada banyak jemaah-jemaah yang baru juga nih, yang baru daftar kajian Ramadan Askar Kauni, dan barangkali belum pernah ikut sama sekali kajian Askar Kauni dan belum tahu Askar Kauni itu apa. Mari kita simak video berikut sama-sama. Askar Kauni, menebar ilmu berbagi manfaat. Askar Kauni adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, serta berkhidmat dalam mencetak generasi Al-Quran. Mengaplikasikan metode Kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum, yaitu metode yang menyelaraskan otak kanan, hati, dan gerakan tangan, sehingga menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah dan menyenangkan semudah tersenyum. Visi kami adalah menjadi lembaga dakwah Al-Quran yang amanah, profesional, mandiri, dan terkemuka. Sedangkan misi kami adalah mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Al-Quran, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi umat bagi kemandirian lembaga dan mustahik, dan berperan aktif dalam pemulihan bencana kemanusiaan. Bersama Ustadz Bobby Herwibowo LC dan Ustadz Habibur Rahim LC, Askar Kauni mengembangkan dan mengenalkan metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum ke seluruh penjuru negeri. Saat ini, program kami telah mencapai 586 santri boarding di 41 mahat pesantren, 464 rumah tahfiz Kauni Quranic School di Indonesia dan Belanda, 22.000 anggota komunitas penghafal Al-Quran di 24 negara, dan ribuan guru ngaji di 24 provinsi di Indonesia. Mahat Askar Kauni berjumlah 41 mahat boarding di Indonesia dengan jumlah total 586, yakni santri ikhwan laki-laki dan santri akhwat perempuan, dan disekolahkan secara gratis tak berbayar karena 80% santri adalah yatim duafa. Tak hanya itu, program kami yang lainnya adalah program sedekah sejuta Quran untuk Indonesia dan luar negeri dengan jumlah penerima manfaat mencapai 26.955 di tahun 2020. Rincian penerima manfaat yakni hafiz Quran, yatim duafa, masjid, sekolah, daerah bencana, lapas, dan pelosok pedalaman. Program sejuta guru ngaji dengan ribuan guru ngaji di 24 provinsi di Indonesia yang mengajarkan metode Kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Guru ngaji ini diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, perkantoran, komunitas, privat, pedalaman atau pelosok, lapas dan rutan, serta daerah bencana. Program Rumah Tahfiz Kauni Quranic School mencapai 464 Kauni Quranic School di Indonesia dan Palestina dengan jumlah 15.536 santri. Kauni Quranic School adalah program hafal non-asrama untuk berbagai latar belakang dan lintas usia. Lebih dari 80% siswa adalah yatim dan duafa. Program HOTS atau Hafiz on the Street adalah komunitas penghafal Al-Quran melalui dunia maya, yakni menggunakan WhatsApp sebagai media dalam menghafal. Menghafal satu hari satu ayat beserta artinya didampingi oleh para asatiz dan asatizah Askar Kauni. Saat ini telah mencapai 22.000 anggota tersebar di 24 negara. Program wakaf adalah program yang mengelola pembangunan dan pengembangan aset berupa sarana dan prasarana, mahat dan rumah tahfiz Kauni Quranic School. Saat ini telah mencapai 250 penerima manfaat pembangunan masjid dan 20 penerima manfaat peternakan. Program Solidarity Care
adalah lembaga sosial yang fokus berkhidmat untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat seluas-luasnya. Di antara aktivitasnya adalah peduli bencana, kesehatan, kemiskinan, lansia, dan tunanetra. Dalam skala internasional, Solidarity Care juga fokus peduli kepada tanah Palestina serta isu-isu krisis kemanusiaan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Mari terus menebar ilmu dan berbagi manfaat bersama Askar Kauni. Nah, iya itu Bunda tadi ya, company profile dari Askar Kauni. Jadi memang Askar Kauni ini merupakan lembaga sosial dan pendidikan yang berfokus untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki lebih dari 40 pesantren tahfiz Askar Kauni dengan lebih dari 580 santri penghafal Al-Quran ya, yang berasal dari yatim dan duafa, dan mereka mondok di Askar Kauni ini gratis ya Bunda. Selain itu ya, tadi juga ya Bunda di awal sudah melihat nih ada video Cahaya dari Timur gitu ya, dan kami juga mendukung gitu ya program pembelajaran Al-Quran. Jadi kami rutin sekali nih untuk mendistribusikan Al-Quran ke daerah-daerah pedalaman. Selain itu kami juga fokus untuk membiayai guru-guru ngaji yang masih dalam tahap prasejahtera. Nah ya Bunda, mumpung lagi bulan Ramadan, bisa banget nih untuk menyalurkan sedekah terbaiknya lewat Askar Kauni. Karena insya Allah nanti sedekah-sedekahnya Ayah Bunda akan disalurkan untuk semua program-program Askar Kauni yang tadi sudah Ayah Bunda lihat. Ya, dan di Ramadan ini kan juga jadinya ada tambahan iftar untuk para santri. Masya Allah, luar biasa. Karena kalau misalkan kita memberikan iftar ya untuk seseorang, nanti insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Gitu ya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut gitu. Ya Bunda, jadi bisa banget yuk bisa bersedekah lewat Askar Kauni. Nah ya Bunda, kan setiap sebelum kajian kita selalu menghafalkan surat Ar-Rahman menggunakan metode Kauni. Nah metode Kauni ini apa sih? Yuk kita simak video berikut sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bobby Herwibowo, founder metode Kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Metode Kauni insya Allah akan memudahkan Anda untuk mempelajari Al-Quran, bahkan untuk bisa memahami maknanya, kemudian mengetahui huruf-hurufnya, bisa menuliskannya, dan kemudian Anda bisa mengajarkannya, bahkan menghafalkannya. Metode ini menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh diri, mulai dari pikiran, hati, dan semua anggota tubuh. Kita insya Allah bisa menikmatinya dengan semudah tersenyum, senyaman mungkin, dan insya Allah ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah bisa baca dan menulis sampai akhir hayatnya, namun dia bisa mengajarkan kepada para sahabat. Pun itu juga dilakukan Rasulullah belajar dari Jibril alaihissalam, tanpa tulisan, tanpa bacaan, tapi Rasulullah SAW bisa mampu menghafalkannya. Ingat, tanpa baca, tanpa tulis. Bagaimana itu bisa dinikmati dan kemudian bisa melegenda zaman Rasulullah dan para sahabat, dan kemudian juga buat generasi-generasi selanjutnya. Dan Masya Allah, Tabarakallah, semuanya menikmati hingga kita mendapati kok pada zaman ini banyak orang-orang yang nggak bisa menghafal Al-Quran secara mudah. Padahal Allah sudah janjikan Al-Quran ini sudah Allah mudahkan untuk dihafal. Lalu kalau Anda penasaran terhadap bagaimana metode yang seharusnya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mengapa Anda tidak mencoba metode Kauni? Karena metode Kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Ya, semudah tersenyum, insya Allah Anda hafal. Berikut maknanya, mahraj, tajwid, dan bisa menuliskannya dalam waktu yang singkat, sesingkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, tadi Bunda sudah melihat ya, Bunda sudah melihat tentang metode Kauni, dan Alhamdulillah metode itu sudah bisa digunakan mulai dari anak-anak sampai lansia. Dan tadi juga di awal Bunda sudah melihat ya bahwa metode Kauni ini bisa diaplikasikan untuk para ODGJ dan juga bisa diaplikasikan untuk para ABK. Dan Alhamdulillah saat ini Askar Kauni tengah menggerakkan ya, kita lagi punya gerakan namanya Indonesia Menghafal Al-Quran, dan buat ayah bunda yang pengen banget bergabung mendukung gerakan Indonesia Menghafal Al-Quran, bisa banget daftar, nanti akan dikirimkan ya di kolom chat oleh admin gimana cara daftarnya. Oke, ya bunda, udah masuk jam 1 dan Alhamdulillah kita akan masuk ke sesi utama. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan
moderator kita hari ini yang insya Allah nanti akan mendampingi sesi materian hingga sesi diskusi dan nanti akan menutup acara juga oleh beliau. Dan moderator kita hari ini adalah Kang Amir Mukhtar. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Barangkali di sini ayah bunda ada yang alumni Unpad atau kakak-kakak yang saat ini masih aktif berkuliah di Unpad. Dan Kang Amir ini merupakan saat ini ya beliau sedang aktif di FSLDK Baraya, Forum Silaturahmi Dakwah Kampus Bandung Raya, menjadi Ketua Komisi A tentang isu dan keumatan. Dan sebelumnya Kang Amir juga sudah aktif di BEM, di Lembaga Dakwah Fakultas, juga di Lembaga Dakwah Kampus. Kita sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum Kang Amir. Udah masuk belum suaranya? Oke, mungkin boleh dijadiin co-host dulu sama operator biar bisa di-unmute. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Kang Amir kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kang Amir boleh langsung diambil alih aja dan boleh juga untuk sapa-sapa pesertanya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Yeni Alfiani. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Tahiyatul mubarakatan min indillah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqan jihad. Amma ba'du, mungkin buat pembukaan, Ana mau coba buka pakai pantun ya. Akhir pekan ikut pencak silat, datangnya jangan sampai telat. Meski siang panas menyengat, semoga masih tetap pada semangat. Ahlan wa sahlan buat para jamaah, Bapak Ibu sekalian sudah hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Alhamdulillah kita menyambut bulan suci Ramadan dan kita sudah mulai masuk nih ke bulan suci Ramadan dan kita sudah mulai berpuasa nih. Nah, biasanya siang-siang hari ini panas-panas, biasanya kita tuh masih refleks gitu, masih lupa kalau sebenarnya kita udah puasa. Jadi biasanya siang-siang itu masih ada yang mencari-cari makanan di atas meja makan, di bawah tudung saji ya. Masih suka bolak-balik diangkat tudung sajinya buat cari makanan, atau mungkin ada dari kita yang masih suka nih bolak-balik buka tutup kulkas ya. Mungkin entah mau mencari makanan karena kita lupa, atau mungkin kita berhusnuzonnya karena mungkin ini kali ya mau ngadem di siang-siang. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan buat jamaah semuanya. Insya Allah pada siang hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak kajian yang menarik dengan tema mereguk Ramadan berkah dengan memperkuat ukhuwah. Dan insya Allah kajian kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Salim Afillah. Beliau adalah seorang pendakwah yang berasal dari kota Yogyakarta. Beliau juga adalah seorang penulis buku Islami yang karyanya sudah banyak sekali. Karya terbarunya ada yang berjudul Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita. Lalu juga ada juga buku-bukunya yang berjudul Lapis-Lapis Keberkahan dan juga Dalam Dekapan Ukhuwah, dan banyak karya-karya beliau yang semoga dengan karya-karya dan tulisan beliau kita bisa terinspirasi dan bisa kita jadikan hikmah untuk kita semua. Selanjutnya nih, di Jakarta Utara hujan ya, berarti alhamdulillah semoga berkah ya hujannya. Untuk mengisi siang hari kita dengan kajian pada siang hari ini, marilah kita buka ya lebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya juga nih, mengingatkan buat pada para bapak dan ibu dan para jamaah semuanya untuk mungkin bisa mengkondusifkan keadaannya masing-masing, mulai dari marilah kita meluruskan niatnya terlebih dahulu, kita siapkan dulu nih telinga kita untuk bisa menyimak kajian kita pada siang hari ini. Dan semoga dengan kita berikhtiar untuk berbuat baik dan juga menyimak kajian kita pada siang hari ini, Allah selalu mencurahkan kemudahannya untuk kita semua untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan kita di tahun ini dengan maksimal dan tentunya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan alhamdulillah nih Ustadz Salim sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Salim.
Ya, mungkin belum terhubung ya. Mungkin nanti para jamaah dan Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan nih dari awal mungkin nanti bisa dipersiapkan, dan kita di akhir akan ada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah terhubung sama Ustadz Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk mengefisiensikan waktu juga, marilah kita simak ya kajian dari Ustadz Salim pada siang hari ini. Siang-siang enaknya rebahan, sambil rebahan ngeliatin ikan. Yuk sama-sama kita simak kajian mengisi indahnya Ramadan. Kepada Ustazuna, Ustadz Salim Afilah, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami takdimi, guru kita semua Ustaz Bobby Heribo selaku Pembina Askar Kauni, rekan-rekan, pimpinan, pengurus, dan seluruh keluarga besar Askar Kauni, serta solihin, solihat dimanapun berada yang bergabung di dalam acara kita pada siang hari ini. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, pada kesempatan siang hari ini, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan kemesraan. Ramadan adalah bulan keakraban. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penjelasan terang benderang tentang betapa dekatnya Dia dengan kita semua. Maka Dia Jalla Jalaluhu berfirman dalam Suratul Baqarah ayat ke-186, bagian dari rangkaian ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan yang membentang antara ke-183 dengan ayat ke-187. Di ayat ke-186 ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya adalah ibadi, hamba-hambaku, ani, tentang diriku. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaribun, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, maka aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku ketika dia bermunajat. Falyastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi seruan-seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya
mereka mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan, mendapatkan senantiasa arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya. Disinilah rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menemukan ayat kemesraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Pemilihan kata ini pun sangat agung. Dalam struktur normal bahasa Arab ada syarat, ada jawab. Kalau syarat jawab ini dipenuhi, maka kalau syaratnya wa idza sa'alaka, mereka bertanya kepadamu, maka jawabnya harus faqul, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa. Perhatikan, kalau di sini ada kata-kata mereka bertanya kepadamu, maka di belakang supaya paralel harus maka katakanlah, maka jawablah olehmu. Tapi ayat ini tidak dalam bentuk itu, tidak dalam struktur itu. Ayat ini tidak wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni faqul inni qarib. Allah tidak mengatakan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad SAW, maka katakanlah olehmu, maka jawablah olehmu, wahai Muhammad, bahwa aku, sesungguhnya aku dekat. Kenapa kalimatnya tidak seperti itu? Kenapa bukan faqul, tapi Allah langsung mengatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Bayangkan kalimatnya. Kalau Allah mengatakan faqul inni qarib, dan ini sebenarnya struktur yang benar. Faqul inni qarib, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku dekat. Kedekatan macam apa yang masih memerlukan perantara? Kedekatan macam apa yang kemudian mengatakan, bro, bilang sama yang di sebelahmu, aku dekat. Tentu menjadi kedekatan itu semu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kedekatan nyata dengan hamba-hambanya yang dekat, begitu akrab, begitu mesra, tanpa batas, tanpa perantara. Sehingga dia tidak mengatakan faqul inni qarib, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku dekat. Bukan, tapi Allah langsung berfirman kepada para penanya, mengatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kita bisa melihat di sini rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa Allah sangat ingin mendekatkan dirinya kepada kita, menunjukkan kedekatan dirinya kepada kita. Tentu bagi kita yang juga ingin mendekat kepada-Nya. Apakah kita senang? Apakah kita bahagia kalau ada yang dekat dengan kita? Apakah kita kemudian bersyukur? Apakah kita kemudian gembira kalau ada yang dekat dengan kita? Tergantung. Dekatnya ngapain? Ada dekat tapi ngerepotin. Ada dekat tapi minjem uang mulu. Ada dekat tapi minta tolong selalu. Ada dekat tapi merepotkan dalam berbagai aspek. Tentu itu bukan kedekatan yang membahagiakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku itu dekat untuk mengabulkan doa-doa hamba ketika mereka bermunajat. Aku dekat untuk mengabulkan doa-doa ketika mereka bermunajat. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kedekatan hakiki, kedekatan sejati antara kita dengan Dia, dan menunjukkan siapakah Dia dan siapakah kita. Kita adalah hamba, Dia adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur segala urusan, pemilik, penguasa. Dan kita hamba. Dan kita dalam hubungan antara hamba
Abdun dengan al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diibadahi itu menyebutkan kedekatannya dengan kita dengan karunia, yaitu ujibu da'wata da'i. Aku mendengar dan aku akan mengabulkan, menjawab doa-doa dari orang yang berdoa itu. Tabarak Rahman, di sini kita menemukan kedekatan yang indah sekali. Kedekatan bahwa Allah akan mendengarkan, menyimak, dan mengabulkan, mengijabah doa-doa kita semua. Itulah hubungan terindah yang ada dalam hidup ini bagi kita. Hubungan ketika kita menyampaikan hajat-hajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bermesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjawab. Tentu sebagai hamba kita tahu bahwa doa itu bukan memberitahu Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan-keperluan kita. Maka di situ kita tahu bahwa Dia Maha Tahu. Sehingga berdoa bagi kita adalah berbincang mesra. Berdoa bagi kita adalah ngobrol akrab. Berdoa bagi kita adalah saat yang sangat berharga untuk terus bersambung, untuk terus berdekat-dekat dengan Dia. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ini belum jadi hamba sejati kalau belum mencintai doa itu sendiri melebihi cinta kita akan terkabulnya suatu doa. Karena doanya itu berbincang mesra. Karena karunia adalah karunia yang akan dipertanggungjawabkan nanti di sisinya. Tapi kalau doanya itu bincang mesra, mana yang kita pilih? Orang yang kita cintai memberi kita bunga, lalu pergi meninggalkan kita. Atau orang yang kita cintai mendampingi kita, berbincang mesra, seharian ngobrol, seharian jalan-jalan sambil bergandeng tangan, seharian terus menyusuri langkah demi langkah. Dengan kepala kita letakkan di pundaknya. Dengan keakraban, kemesraan. Dengan genggam tangan yang tak pernah lepas. Indah sekali. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka berdoa itu sejatinya bagi orang beriman, bagi hamba sejati, jauh lebih berharga daripada dikabulkannya doa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, kalau aku sudah berdoa, aku tidak peduli lagi tentang doa itu akan dikabulkan seperti apa caranya, di mana tempatnya, kapan waktunya, aku dapat apa. Enggak kupikirkan ke situ. Karena ketika aku sudah berdoa, itu artinya Allah sudah mengilhamkan ke dalam hatiku untuk bermesra dengannya, dan Allah sudah menyiapkan untukku karunia-karunia. Coba bayangkan pemahaman ini. Kata Sayyidina Umar, aku tidak peduli. Setelah aku berdoa, terserah kepada Allah akan dikabulkan di mana, kapan, dalam bentuk apa. Dan aku dapat apa? Tidak dipedulikan. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikanku mau berdoa, itu berarti Dia mau bermesra-mesra denganku. Itu berarti Dia sudah mengilhamkan kepadaku untuk mendekat kepadanya. Karena Dia rindu. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau aku tidak berdoa. Karena kalau aku tidak berdoa, itu artinya aku kosong. Aku tidak punya hubungan kemesraan. Dan aku tidak punya
kesempatan untuk mendapatkan karunia-karunia darinya. Karena aku tidak berdoa. Ujibu da'wat da'i da'a. Kata Allah, aku mengabulkan doa, permintaan dari hamba-hamba yang memohon karunia kepada aku ketika mereka menyeruku. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Ud'uni astajib lakum. Maka disinilah Allah mengajarkan kemesraan Ramadan itu. Dan kemesraan Ramadan tentang doa-doa kita, munajat kita, akan menjadi sesuatu yang sangat mesra dengan Allah. Kita hubungkan pula dengan puasa. Falyastajibuli. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku. Bagaimana supaya kita bisa bermesra dengan doa kepada Allah? Salah satunya adalah dengan puasa ini. Karena puasa diijabah doanya. Sepanjang dia puasa. Karena puasa diijabah doanya. Ketika dia berbuka puasa. Waktu-waktu yang tercipta menjadi penghantar kemesraan antara kita dengan Allah. Dengan doa-doa kita itu. Tetapi memang penghalangnya juga di situ. Salah satunya penghalang doa kita berasal dari pencernaan kita. Yang pencernaan kita baru kita tarbiyah sepanjang Ramadan ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kisah tentang seorang dari kalangan Bani Israel. Orang ini pada suatu hari berada dalam keadaan safar. Dan orang yang safar, doanya mustajab. Dan orang ini dalam safarnya, dia berpuasa. Dan puasa ini adalah pintu mustajabnya doa. Dan orang ini dalam keadaan mazlum, dia terdolimi karena dirampok di tengah padang pasir. Orang ini mengadu kepada Allah, mengangkat tangan ke langit, dan berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sementara dalam keadaan seperti itu, diminta seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti malu kalau tidak memberi, pasti malu kalau tidak menganugerahkan karunia. Maka orang ini menengadahkan tangan ke langit. Dia musafir itu mustajab. Dia shaim, orang puasa itu mustajab. Dia madlum, orang tertolim itu mustajab. Dia mengangkat tangan ke langit menadah. Mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Maka, kalau dia menengadahkan tangan seperti itu, Allah malu kalau tidak memberi kepadanya. Hanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kisah ini dan membacakan ayat kepada para nabi, kepada orang beriman, dan bahkan kepada semua manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Jadi memakan anugerah rizki yang halal dan thayyib itu seruan bukan hanya kepada para nabi dan rasul, tapi juga kepada orang beriman semuanya, dan bahkan juga kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi SAW kembali kepada cerita ini yang tentang musafir, puasa, terdzalim, menengadahkan tangan ke langit, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yang seharusnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi SAW memberikan komentar. Tetapi bagaimana kalau Allah hendak mengabulkan doanya? Sedangkan dia makan dari yang haram. Sedangkan dia berpakaian dari yang haram. Jadi yang haram ini menghalangi doa-doa kita. Sebagaimana dosa-dosa menyumbat doa kita. Ke atas menyumbat doa, ke bawah menyumbat datangnya karunia dari Allah untuk kita. Ini yang menyebabkan kita penting untuk selalu memohon ampunan kepada Allah dan tadi membersihkan diri kita dari yang haram. Dan Ramadan ini memang saatnya membersihkan dari yang haram. Kalau ada barang haram yang masuk tubuh kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kalau ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, yang dulu kita nggak sadar, tapi sekarang tahu, lalu kemudian kita hindari, jauhi. Yang di dalam itu bekas-bekas yang dulu kita tidak sadar. Kita tidak tahu itu bagaimana cara membersihkannya. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim memang menjelaskan salah satu cara untuk membersihkan anggota tubuh kita dari perkara-perkara haram yang pernah masuk ke dalamnya adalah dengan cara puasa. Maka di Ramadan di puasa kita berharap puasa kita membakar semua bagian tubuh kita yang pernah tumbuh di situ ada barang haram, keluar, bersih. Itu harapan kita di bulan Ramadan. Itu harapan kita dengan puasa kita. Sehingga hadirat-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini kian menambah kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat, makin mesra. Karena tidak ada lagi penghalang. Yang tadinya adalah dosa-dosa. Tidak ada penghalang. Yang tadi mungkin adalah penghalang itu berupa penyakit-penyakit hati kita. Atau penghalang itu berupa selain dosa dan penyakit hati, kemalasan kita, keengganan kita untuk beribadah, untuk bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku. Di antara seruan Allah, makan yang halal. Dan makan yang halal itu melembutkan hati. Dan kalau hatinya lembut, mudah menerima kebenaran, mudah menerima hidayah, itulah. Dan kalau hatinya lembut, maka kemudian dia akan mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk mendapat ilmu, seterusnya. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li. Hendaklah memenuhi seruan. Dan termasuk di antara seruan untuk makan yang halal tadi. Suatu hari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjagai Rasulullah SAW di dalam sebuah kemah. Pada saat itu Nabi SAW kemudian membutuhkan air, tentu saja, untuk nanti qiyamul lail. Tapi tidak ada yang terpikir kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada malam itu ketika beliau SAW mengatakan, adakah orang saleh yang akan menjagaikan malam ini? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kerjanya ihsan, bukan hanya sesuai job desk. Job desk-nya jagain tenda, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tahu bahwa tengah malam Rasulullah pasti bangun untuk qiyamul lail. Kalau begitu dia harus siapkan air wudhu untuk Nabi SAW. Maka dia betul. Dia siapkan sebuah bejana untuk menampung air. Dia gunakan, disimpan di situ untuk menunggu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW keluar dari kemahnya untuk mencari air wudhu, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah siap dengan bejananya dan mengatakan, ya Rasulullah, ini air wudhu. Maka bahagia sekali Rasulullah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat tanggap. Dia nggak disuruh untuk mencari air, tetapi dia tahu pada tengah malam Rasulullah akan bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, sehingga dia sediakan air untuk Rasulullah SAW. Setelah selesai Rasulullah SAW berwudu, maka bertanyalah beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
Wasa'at, mintalah sesuatu, aku akan memohonkan untukmu kepada Allah. Ya Rasulullah nawarkan, aku mau berdoa kepada Allah dan akan aku mintakan itu untukmu. Apa? Apa yang kamu minta? Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan, doakanlah saya Rasulullah. Apa kira-kira minta didoakan apa? Kalau kita kan minta didoakan nanti masuk surga, didoakan di surga bersamamu, didoakan. Nah, itu kan mintanya kita. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas jauh lebih cerdas karena beliau mengatakan, doakanlah aku ya Rasulullah agar semua doaku mustajab, agar semua doaku menjadi makbul di sisi Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, bantulah aku wahai Sa'ad dengan memperbaiki makanan. Masya Allah. Memperbaiki makanan untuk menjadi orang yang doanya mustajab. Dan itulah bulan Ramadan kita. Memperbaiki pola makan kita, memperbaiki asupan kita, diet kita hari ini, supaya kemudian kita bisa bermesra seakrab-akrabnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka beriman kepadaku dan supaya mereka semua itu mendapatkan irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa bimbingannya? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Rabbnya Jalla Jalaluh berfirman. Allah berfirman, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku memaklumkan perang kepadanya. Barang siapa memusuhi wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memaklumkan perang kepadanya. Maka siapakah yang dimaksud wali-wali oleh Allah dalam hadis ini? Allah lanjutkan penjelasannya, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cintai, yaitu yang fardu. Dan dia hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku sunnahkan sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang digunakan untuk bertindak, aku menjadi kaki yang digunakan untuk melangkah. Ini berarti di sini kekasih Allah itu orang-orang terbimbing. Kekasih Allah itu orang yang terjaga ibadahnya, dan kemudian seluruh anggota tubuhnya didirect oleh Allah untuk menebarkan rahmatnya kepada semesta dan untuk menjadi alatnya Allah membangun persaudaraan di tengah manusia. Inilah berkah Ramadan dan ukhuwah. Orang kalau matanya dijalankan oleh Allah, telinganya dijalankan oleh Allah, lisannya dijalankan oleh Allah, tangannya dijalankan Allah, kakinya dijalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang yang paling bisa merajut ukhuwah. Dan itulah yang kita dapati di bulan Ramadan. Menerjemahkan iman dan ibadah ini menjadi sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. La'allahum yarshudun. Ketika kita mendapatkan parahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paling tidak kita sebagai orang beriman, satu, aku aman bagimu. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Maka bukti dari persaudaraan iman itu paling tidak kita sebagai mukmin menjadi aku aman bagimu. Aman, bukan ancaman, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang akan merugikan, memberi madarat, menyusahkan. Tidak. Aku aman bagi orang lain.
Ketika kita datang, jangan sampai orang pergi karena takut terkena bahayanya kita. Ketika kita datang, jangan ada merasa terganggu sehingga dia perlu memisahkan diri dari tempat di mana kita berada. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita jaga. Dan termasuk amal yang paling utama adalah kaful adhan, menjaga diri dari menyakiti sesama baik dengan lisan maupun perbuatan. Kaful adhan. Salah satu afdhalul a'mal, amal yang paling dicintai Allah adalah mencegah diri kita menjadi orang yang menyakiti orang lain. Jangan sampai. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan, ini adalah aku aman bagimu. Di Bandara Internasional Maskat di Oman, di ruang kedatangan itu dulu ada sebuah tulisan besar kaligrafi di dinding yang di situ berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataka ala ummat la yadruka wa la yatribu. Kalau engkau didatangi oleh penguasa umat, maka dia pasti akan la yadruka, tidak pernah merugikan, menyakiti. Wala yadribuka, dan tidak akan pernah memukulmu tanpa alasan, menyakitimu dengan kezaliman. Tidak pernah. Aku aman bagimu. Karena dia memahami bahwa kehadiran kita bagi orang lain jangan sampai menjadi masalah, jangan sampai menjadi kesulitan, jangan sampai menjadi hal-hal yang merugikan kepada orang lain. Aman. Nah, pedoman selanjutnya, nah kita sudah aman ya, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk aman oleh Allah, jangan sampai merugikan orang, jangan sampai menyakiti orang. Dan dari situ kita melangkah ke yang lebih utama lagi. Setelah aku aman bagimu, aku nyaman bagimu. Dan inilah bulan Ramadan ya tadi. Kita puasa itu jangankan yang haram, yang halal saja kita nggak mau. Dikasih makan halal, minuman halal, kalau belum jamnya waktu berbuka puasa disuruh makan, tidak mau. Maka aku nyaman bagimu, aku enak bagimu. Kita menjadi orang yang kehadiran kita di tengah sesama tidak mengganggu, bahkan membuat mereka enjoy. Ya. Aku nyaman bagimu bisa wujud dalam bentuk pergaulannya, kata-katanya, di mana kita menyampaikan aku nyaman bagimu. Kalau engkau sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, berkata-kata yang baik. Berbicara yang benar, isinya indah, caranya tepat, waktunya bermanfaat dan berpahala. Atau kalau tidak bisa memenuhi itu, diam lebih baik. Jangan sampai jatuh ke dalam prasangka buruk kepada sama. Dari prasangka buruk pengen tajassus kepada sama. Dari tajassus jadi bergunjing. Dan kemudian tanpa disadari dia lama-lama jatuh ke dalam dosa besar. Na'udzubillah. Maka yang kedua ini, aku nyaman bagimu. Hendaklah kalau kita berkata-kata, benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan.
Atau kalau tidak bisa mulai itu, kita pun diam. Maka aku nyaman bagimu, dilatihkan di Ramadan ini, dengan talaqatul wajah, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang sumringah, yang tersenyum. Kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, termasuk kebaikan seorang hamba adalah ketika dia berbincang dengan orang lain, dia selalu tampak seperti sedang tersenyum. Dia selalu senantiasa tampak seperti seorang yang sepuh dan menjalani kehidupan yang tentram. Jadi, tak penting untuk aku nyaman bagi. Di Ramadan ini, kita mempuasakan lisan kita. Kita mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan lisan kita, tangan kita, kaki kita. Agar kita tahu bahwa puasa itu tabir yang Allah telah letakkan. Tabir yang Allah letakkan. Di tangan kita, di kemaluan kita, di kaki kita, di mulut kita, di telinga kita, di telinga kita, di lisan kita, supaya terjaga. Jangan menyakiti orang lain. Buat nyaman orang lain. Dengarkan ketika dia ingin didengarkan. Dan seterusnya. Aku nyaman bagimu. Dan itu tarbiyah. Sepanjang Ramadan, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan setelah saum awan, puasa yang dijalani dengan menahan diri dari segala lapar, dahaga, dan pembatal-pembatalnya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu saumul awan. Kita ingin upgrade kualitas kita menjadi saumul khawas, puasanya orang yang khusus, yang istimewa. Dan itu ditandai dengan mempuasakan seluruh anggota badan sampai kita yakin puasa itu menjadi benteng, puasa itu menjadi salah satu hal yang paling indah, yaitu nyaman bagi orang lain. Dengan kata-kata nyaman, dengan lisannya nyaman, dan semua pesan yang tersampaikan tadi. Jadi, ukhuwah dalam bentuk aku nyaman bagimu. Yang ketiga adalah aku bermanfaat bagimu. Karena iman ditunjukkan oleh Allah dalam surah iman ditunjukkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Kita simak di situ. Allah mengatakan, Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah kamu perhatikan ya Muhammad bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang iman yang baik. Iman yang baik itu seperti kalimat thayyibah, itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu ciri-cirinya akarnya teguh, menghunjam ke kedalaman tanah. Sementara batangnya tinggi menjulang, menggapai langit, dan dia memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Maka inilah aku bermanfaat bagimu. Jadi menerjemahkan iman dan ibadah kita yang paling tepat adalah dengan akhlak mulia kita. Dan keberanian kita untuk berbagi dengan sama sehingga menjadi manfaat bagi mereka. Tu'ti ukulah ini bitirabiah, yang agak mengherankan Allah menggunakan kata ukul. Memberikan buah setiap musim dengan izin Allah. Sedangkan bahasa Arab untuk buah itu bisa fakihah, bisa samarah. Tapi yang dibawa justru adalah
ukul, yang berarti rasa. Maka menarik ketika Allah menggunakan kata ukul, kata rasa dari buah itu. Karena kalau kita menggunakan kata tu'ti samarata, mohon maaf, ini ada katakanlah apel atau mangga. Mangga ini kita lempar, set, kena wajah orang, pruk, kemudian kita mengatakan, maaf Pak, kena ya. Punten, itu mangganya untuk Bapak saja. Ketika kita mengatakan demikian, maka kita sudah memberikan samarat, tu'ti samarataha. Tetapi ketika kemudian kita memperlakukan cara memberi manfaat itu dengan setinggi-tingginya, maka yang disebut sebagai tu'ti ukulaha, bukan sekedar mengambil buahnya, memberikan buahnya. Maka digunakan kata-kata tu'ti ukulaha itu berarti pilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling lembut teksturnya, paling manis rasanya, kupas sampai bersih, potong kecil-kecil hati-hati, ya. Kemudian masukkan ke dalam piring, berikan hiasan, sajikan dengan nampan ke hadapannya, tusuk pakai garpu, suapkan ke mulutnya. Ini tu'ti samarata, ini tu'ti ukulah, memberikan buah dalam arti yang sejati. Jadi orang beriman ini tidak hanya berfokus pada apa yang diberikan, tetapi berfokus pada bagaimana caranya diberikan. Nah, adabnya yang mulia, yang indah, dijaga ketika memberi manfaat. Aku aman, aku nyaman, aku bermanfaat. Dan bermanfaat dengan cara yang seindah-indahnya. Itulah yang kita perjuangkan, itulah yang kita ingin hadirkan. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan momentum Ramadan untuk merajut ukhuwah dengan menjadi orang yang aman bagi sesama, dengan menjadi orang yang nyaman bagi sesama, dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama kita di setiap keadaan sejauh kemampuan yang kita punya. Jazakumullah khairan, saya kira itu sebagai pembuka ruang diskusi kita berbincang tentang bagaimana kita memasuki Ramadan dan menjadikan Ramadan sebagai syiar-syiar yang penuh keagungan kebaikan dengan Al-Quran maupun juga dengan berbagai tempat institusi untuk terus membenahi diri kita untuk menjadi penaut ukhuwah, pembawa manfaat, penebar kebaikan. Dan tentu saja Askar Kauni menjadi salah satu yang terdepan dalam menyalurkan misi ukhuwah kita berbagi manfaat kepada sesama. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Salim Afila, matur sembah nuwun kepada Ustadz Salim atas materi yang telah diberikan. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Tapi sebelumnya, Anda mengingatkan buat rekan-rekan, buat para jemaah sekalian yang ingin menyalurkan sedekah terbaiknya di bulan Ramadan ini, bisa dipersilahkan untuk menyalurkan sedekahnya lewat Askar Kauni, tentunya di nomor yang tertera di layar. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan karena kita dibatasi oleh waktu.
ada pertanyaan lewat YouTube, Ustadz. Berasal dari Muawanah asal Lamongan. Pertanyaannya, tips apa saja untuk mengakrabkan hambanya pada Allah? Untuk mengakrabkan hambanya pada Allah. Mengakrabkan hambanya kepada Allah. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita mengupayakan ihsan di dalam semua ibadah kita. Apa itu ihsan? Pengertian dari ihsan disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, hadis nomor 2 di Al-Ba'in An-Nawawiyah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita ketika beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan seakan-akan kita melihat kepada Allah sendiri. Kita salat dalam keadaan melihat Allah. Kita membayar zakat dalam keadaan diterima oleh Allah. Kita mengharapkan betul-betul dalam keadaan senantiasa dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Jadi ini menghadirkan ihsan. Kalau kita sedang melakukan sesuatu, abaikan semua pandangan yang lain, harapkan bahwa yang sedang memandang kita, melihat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melepaskan pandangan dari hamba-hambanya yang sejati. Ini yang kita lakukan. Nah, yang pertama ihsan, yang kedua dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena salah satu cara mendekat paling mudah kepada Allah itu memperbanyak istighfar dan taubat. Kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dengan orang-orang soleh dalam amal ibadahnya, maka yang lebih mudah dari itu, kata Ibnu Rajab, adalah mari kita berlomba-lomba dengan para pendosa dalam hal istighfar dan taubatnya, bukan dalam hal dosanya, tapi berlomba-lomba dengan para pendosa dalam hal ikhtiar dan taubatnya, istighfar dan mohon ampunnya. Jadi yang pertama ihsan, yang kedua istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena penghalang kemesraan kita dengan Allah adalah dosa. Dosa-dosa kita membuat kita tidak enjoy melakukan berbagai aktivitas ibadah, tidak enjoy dalam segala aspek. Jadi maka penting untuk beristighfar. Karena tadi yang menyumbat kita tidak bisa menikmati ketaatan, tidak bisa menikmati ibadah, itu adalah dosa-dosa kita. Kemudian setelah ihsan, istighfar, yang ketiga adalah hajat. Cara mendekatkan diri kepada Allah, bermesra dengan Allah yang paling mudah adalah dengan memiliki hajat kepadanya, dengan memiliki harapan, dengan memiliki permohonan, yang kemudian kita terus-menerus menginginkan hal yang diimpikannya tersebut ya terwujud. Maka itu adalah hajat kita kepada Allah. Teruslah berhajat kepada Allah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, di antara jalan paling landai untuk mendapatkan kedekatan atau kemesraan dengan Allah adalah munajat, dengan merasa butuh, merasa perlu. Jika kita mengatakan, Allah Maha Kaya, saya fakir ya Allah, maka karuniakanlah kepada saya sebagian di antara kebaikan. Saya lemah ya Allah, Engkau Maha Kuat, maka berikan kepada saya sebagian dari kekuatan yang ada di sisi. Saya banyak dosa ya Allah, dan Engkau Maha Pengampun, maka mampukanlah saya dalam berbagai hal dalam hidup ini. Begitu seterusnya. Jadi cara berakrab, bermesra dengan Allah, yang pertama dengan
berihsan ibadah kita kepada Allah, menguatkan kualitasnya dengan terus membayangkan bahwa Allah melihat kita. Kalau kita tidak sanggup melihat Allah. Yang kedua, tadi dengan memperbanyak istighfar mohon ampun karena dosa-dosa penghalang kemesraan. Yang ketiga, dengan memperbanyak hajat kita kepada Allah. Untuk kita berdoa kepada Allah, merasa perlu kepada Allah, merasa butuh kepada Allah setiap saat. Demikian. Oke, siap. Jazakallah khair, Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kelihatannya mempunyai jawaban yang sama, jadi coba karena ringkas saja biar semuanya terjawab. Ini ada kaitannya dengan ini, Ustaz, hubungan kita sama orang yang mungkin mau meminjam atau yang mau berhutang kepada kita gitu. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang meminjam namun udah berjanji gitu, Ustaz, mau mengembalikan di hari tertentu, tapi janji tinggal janji gitu, Ustaz. Bagaimana kita bisa menagihnya, namun dengan cara yang baik gitu, Ustaz, yang tidak melukai hatinya. Baik, memang utang ini salah satu perusak ukhuwah. Yang belum bayar, segan ketemu pemilik piutang, yang punya piutang, segan lagi, karena kalau ditagih lebih galak daripada yang punya uang dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan petunjuk dari sunnah Nabi SAW dalam setiap akad. Apa itu? Semua akad yang tidak tunai dalam pembayarannya harus tertulis hitam di atas putih dan ada saksinya. Kalau perlu, di zaman sekarang tentu bermaterai. Jadi, ini melaksanakan syariat. Melaksanakan syariat itu ada pahalanya tersendiri. Kita mengasih pinjaman kepada orang begitu saja dilepas, tanpa melaksanakan syariat, tanpa kemudian menulisnya hitam di atas putih dengan kesaksian orang yang ada di situ, pahalanya berbeda. Pahala orang yang melaksanakan syariat lebih besar, jelas. Jadi kalau kita mau meminjamkan sesuatu kepada orang, meminjamkan uang kepada orang untuk dikembalikan nanti, penting akad tercatat, teradministrasi secara lengkap. Itulah kenapa ayat terpanjang dalam Al-Quran itu tentang ini. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu tentang transaksi yang tidak tunai. Transaksi yang kemudian ada jeda waktu, maka diwajib untuk ditulis dan wajib menghadirkan saksi-saksi. Ini yang pertama, catatan penting untuk siapapun yang nanti mau kasih pinjaman, kasih utang. Maka ya harus hitam di atas putih, kalau perlu bermaterai. Tidak dengan asal percaya. Asal percaya itu ya tadi tidak melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan Quran. Tentu rugi sekali kalau kita minjemin tanpa melaksanakan perintah Quran. Pahalanya tidak sempurna. Maka penting untuk menulis, mengadministrasi, mencatat. Tidak demikian. Kemudian, ya kalau sudah terikat hitam di atas putih, ya dokumennya difoto, kalau perlu kemudian ada konsekuensi, ya, tidak harus selalu berbentuk. Ada yang diagunkan, ada yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman, tetapi dalam klausul perjanjian itu sudah harus ada antisipasinya. Apa? Kalau yang bersangkutan tidak membayar sampai hari hal jatuh tempo. Harus ada konsekuensi. Ya, semacam ini yang kurang biasanya kita perhatikan. Kita hanya berbasis kepercayaan. Padahal tadi, berbasis kepercayaan, minjemin orang, itu bukan pahalanya lebih besar kalau kita tidak mencatat. Pahalanya lebih kecil daripada yang mencatat, mengadministrasi, dan ada ya, hitam di atas putih maupun saksi-saksi. Jadi akad itu kita penuhi dulu. Jadi transaksi itu harus tercatat dulu. Itu yang menjadi prinsip pokok kita.
Yang berikutnya tentu kita punya hak sebagai orang yang memiliki piutang untuk menagih, tentu dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, ya, yang kemudian bisa menjadi satu amal soleh lagi, ya. Misalnya yang bersangkutan baru bisa bayar separuh, meskipun sudah sudah digertak dengan surat perjanjian hitam di atas putihnya. Oke, berarti ada pembaruan perjanjian kalau begitu, supaya sampai lunas selesai total, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi ya pertama taat syariat dulu kalau meminjamkan dengan akad. Yang kedua, kalau saya sedang mencoba membiasakan dengan teman-teman, kalau meminjamkan sesuatu itu bentuknya bukan uang tetapi emas. Pinjam emas 500 gram, katakan, setengah kilo. Pinjam emas 500 gram, setengah kilo. Maka dia bisa mencicil dengan setiap bulan 10 gram selama 50 bulan. Nah, dengan begitu tidak ada yang didolimi karena nilai emas itu tetap. Ya. Keliru kalau ada yang bilang emas naik, emas turun. Ya. Emas itu tetap. Uangnya aja yang naik dan turun terhadap emas. Jadi emas itu standar yang digunakan sejak masa sebelum Rasulullah SAW, masa beliau sampai bahkan masa sekarang. Jadi itu penting. Kemudian yang berikutnya tadi kalau mau menagih gunakan cara yang ahsan. Ya kalau memang harus melibatkan aparatur pemerintahan, boleh dan lain sebagainya untuk meneguhkan hak kita. Karena kita punya hak di situ. Tetapi sekali lagi kalau bisa semua akad itu tertulis. Ya, transaksi-transaksi itu tertulis. Jazakumullah khairan. Oke, siap. Jazakallah khair. Semoga menjawab ya para jamaah. Terus mungkin karena ini kita dibatasi oleh waktu ya, mungkin ini akan jadi pertanyaan yang terakhir di kajian kita pada hari ini. Ini tentang bagaimana tipsnya, Ustaz, bagaimana tips agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain sampai akhir hayat kita. Baik. Cara kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah dengan bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu yang pertama menyebut-nyebut nama Allah sebagai sang pemberi nikmat dengan pujian. Yang kedua menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Yang ketiga menjadikan nikmat itu besar, bermanfaat bagi orang lain. Itu yang disebut sebagai bersyukur. Maka kita, ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama perlu berorientasi syukur dalam arti syukur itu kita harus mencoba untuk menjadikan nikmat-nikmat yang kita rasakan bermanfaat pula bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kita berlatih untuk menjadi orang yang suka berbagi. Karena berbagi itu pada hakikatnya membahagiakan. Berbagi itu menyenangkan. Kalau kita sudah punya kesempatan berbagi, bisa bergabung dengan teman-teman yang sudah memiliki berbagai lembaga, katakanlah begitu, untuk menyalurkan kemanfaatan yang bisa kita teruskan kepada mereka. Dan bisa mengukur keterlibatan kita. Nah, demikian pula kita harus peka kepada apa-apa yang ada di sekitar kita, saudara kita, teman kita yang mungkin membutuhkan bantuan. Dan kita tidak perlu menunggu mereka untuk meminta. Dalam suratul Ma'arij disebutkan bahwa walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang selalu menyadari bahwa di dalam harta mereka terdapat hak yang diketahui bagi orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta karena menjaga diri. Itu yang bisa kita
mislahu. Allah alam bisa demikian. Oke, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Salim Abdillah yang telah menjawab semua pertanyaan, beberapa pertanyaan ya karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak atas segala jawabannya. Mungkin Ana mau coba menggarisbawahi hal yang menarik dan bisa kita ambil mungkin sebagai intinya. Istilahnya untuk di bulan Ramadan ini jadilah kita orang yang aman, orang yang bisa bikin nyaman dan orang yang bisa bermanfaat untuk saudara kita di sekitar kita. Wah, jazakallah khair Ustaz Salim Abdillah. Mungkin juga untuk para jamaah kita jangan lupa untuk mengisi presensi karena akan ada hadiah menarik di akhir nanti. Dan mohon izin Ustaz, mungkin boleh kita foto bareng sebelum kita tutup. Baik, sekarang. Mangga dari operator. Boleh langsung dipandu aja sama moderatornya, nanti operator yang foto ini. Oke, baik. Mangga dari para jamaah boleh di-on cam-kan dulu. Oke, mungkin sudah ya, sudah cukup banyak. Kita foto. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi, mangga. 1, 2, 3. Oke, siap. Jazakallah khair. Mungkin mumpung kesempatan bertemu dengan Ustaz Salim, Ana mau mengucapkan jazakallah khair Ustaz, dan mengucapkan nahnu uhibbuka fillah Ustaz. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk Ustaz dan tim untuk bisa terus berdakwah di Indonesia tentunya untuk mencerdaskan umat kita. Dan, amin. Dan semoga buat kami yang masih muda-muda ini bisa ikut terus mengikuti jejak Ustaz dan melanjutkan risalah Rasul sampai akhir zaman. Ahabbakumullahu ahbabtumuna fi. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada sore hari ini, siang hari ini menjelang sore ya. Jazakumullah khair kepada para jemaah yang sudah hadir, dan juga terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bisa hadir di kajian kita pada hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.